Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Indri Astuti dalam Belajar Daring Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari teks fabel yang dipelajari pada kelas 7 SMP atau MTS. Simak baik-baik penjelasannya ya. Yang pertama, pengertian teks fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan nilai moral. Yang kedua, ciri-ciri fabel. Ada beberapa ciri fabel, di antaranya adalah yang pertama, bersifat fiksi atau khayalan. 2. Tokohnya binatang. 3. Watak tokoh seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang buruk. 4. Tokoh berpikir dan berperilaku seperti manusia. 5. Tokoh baik biasanya berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara atau taubat. 6. Cerita memiliki rangkaian peristiwa sebab akibat. 7. Menunjukkan penggambaran nilai moral. 8. Menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, atau kolam. 9. Menggunakan kata pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, Alkisah sebagai kata pembukanya. Jenis-jenis fabel. Ada 2 jenis fabel. Yang pertama adalah fabel alami. Fabel alami adalah fabel yang pemberian watak dan latar seperti aslinya. Misalnya, siput berwatak lambat dan hidup di kolam. Jadi, fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang pemberian watak dan latar berbeda dengan aslinya. Ada pengubahan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar. Contoh, di rumah, di jalan raya. Misalnya, siput berwatak gesit dan hidup di istana. Selanjutnya, struktur fabel. Struktur fabel ada 4. Yang pertama, orientasi. Berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, dan pengenalan masalah. Yang kedua, komplikasi. Berisi permasalahan. Bermula dari munculnya masalah hingga masalah memuncak atau klimaks. Yang ketiga, resolusi, berisi pemecahan masalah. Yang keempat, koda, berisi hikmah atau pelajaran yang bisa diambil. Nah, demikian penjelasan tentang teks fabel. Terima kasih dan sampai jumpa. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Sampai jumpa.